Hai semua, kembali lagi dengan saya Natasha Dwi Melani. Dalam kesempatan ini, dalam video ini, saya akan mereview jurnal dengan tema pemodelan dan simulasi. Simak videonya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Natasha Dwi Melani dengan NIM 220512140025 dari kelas Sistem Informasi kelas A. Artikel yang pertama, simulasi Monte Carlo untuk memprediksi hasil ujian nasional dalam studi kasus di SMK Negeri 2 Pekanbaru dengan penulis Yusmaiti, Julius Santoni, dan Yuhandri dengan Jurnal Informasi dan Teknologi pada tahun 2019. Permasalahan, proses penilaian dalam sekolah menengah kejuruan dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan pendekatan simulasi Monte Carlo, yaitu dengan menganalisa, memecahkan, dan mengoptimalkan berbagai masalah matematika atau fisika melalui sejumlah besar sampel acak statistik untuk disimulasi. Lingkup dan batasan. Studi ini berfokus pada hasil ujian nasional SMK Negeri 2 Pekanbaru menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, namun studi ini memerlukan data nilai hasil ujian nasional dalam 3 tahun terakhir. Metodologi yang dibuat. Studi ini membuat metode kuantitatif, yaitu terhadap populasi dan sampel. Populasi pada studi ini adalah siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Pekanbaru dalam 3 tahun pelajaran terakhir. Jumlah sampel yang diambil sebesar 10% dari jumlah siswa yang ikut ujian nasional. Variabel yang digunakan dalam studi ini yaitu data yang dikumpulkan dari siswa kelas 12 SMK Negeri 2 Pekanbaru dalam 3 tahun terakhir, yaitu tahun pelajaran 2016-2017, 2017-2018, dan 2018-2019. Temuan, pengembangan pendekatan Monte Carlo mampu memprediksi hasil ujian nasional siswa SMK Negeri 2 Pekanbaru pada 3 tahun pelajaran terakhir dan memperoleh tingkat akurasi sebesar 86,68%. Pendekatan ini layak digunakan untuk memprediksi hasil ujian nasional pada tahun pelajaran berikutnya. Pembahasan. Studi ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan dengan pendekatan Monte Carlo dapat memprediksi hasil ujian nasional pada tahun pelajaran berikutnya. Namun, studi ini memerlukan data nilai hasil ujian nasional dalam 3 tahun terakhir. Artikel yang kedua, yaitu pemodelan sistem dinamis untuk meningkatkan produktivitas di CVABC. Dengan penulis Diah Lintang Trenggonowati, Ruri Patradiani, dan Kulsum dengan Jurnal Ilmiah Teknik Industri pada tahun 2020. Permasalahan, CV-ABC memiliki permintaan yang lebih tinggi dalam percetakan produksi yang sebanding dengan sejumlah produk cacat serta produktivitas dan keuntungan perusahaan tidak optimal. Tujuan, mengembangkan pendekatan simulasi dinamis untuk mensimulasikan jumlah produk cacat dan kerugian yang terjadi di CV-ABC. Lingkup dan batasan. Studi ini memfokuskan pada dua alternatif skenario perbaikan dengan melihat pengaruh produktivitas, tetapi simulasi permintaan yang mempengaruhi jumlah pekerja masih dalam proses manual. Metodologi dalam studi ini menggunakan metode dinamis untuk mengoptimalkan aliran informasi di perusahaan bagaimana dapat berdampak positif pada efisiensi produksi. Variabel yang diteliti meliputi produk cacat, jumlah kerugian, dan pendapatan. Pendekatan simulasi menggunakan metode forecasting untuk permintaan tiap bulannya dengan forecasting produk cacat menurun 12,8%, kerugian menurun sebesar 8,3%, dan keuntungan meningkat sebesar 8,15%. Selain itu, jumlah permintaan yang masuk lebih terkendali, semua permintaan yang diterima terpenuhi, produksi yang dihasilkan minimal cacat, dan keuntungan menjadi lebih optimal. Pembahasan studi ini menunjukkan bahwa pendekatan simulasi dinamis dengan metode forecasting mampu meningkatkan produktivitas dan mengurangi risiko yang ada, namun dalam hal permintaan pekerja masih dilakukan secara manual. Artikel yang ketiga, yaitu pemodelan dan simulasi penerapan antrian multipass pada antrian pembuatan SIM pengendara sepeda motor di Polres Junjung. Dengan penulis Raja Ayu Mahesha, Rafki Dwi Putra, dan John Ferry dengan Jurnal Sains dan Informatika pada tahun 2019. Permasalahan, panjangnya antrian pada
proses pembuatan SIM mengakibatkan masyarakat membutuhkan waktu yang agak lama dalam prosesnya, dimulai dari pendaftaran nama dan identitas lengkap, melakukan pengambilan foto, dan sidik jari, serta beberapa tes pengemudi. Tujuan, mengembangkan pendekatan multi-channel single pass untuk mengetahui gambaran proses dan pembuatan surat izin mengemudi seperti sepeda motor dan membantu mengevaluasi layanan agar lebih efektif dan efisien. Lingkup dan batasan. Dalam studi kasus ini berfokuskan terhadap data antrian yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan SIM di Polres Junjung. Metodologi yang dibuat dalam penelitian ini yaitu menggunakan kerangka R&D, yaitu Research and Development, adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektif atau tidaknya metode tersebut. Variabel yang digunakan yaitu data antrian pembuatan SIM dan waktu yang diperlukan dalam pembuatan SIM. Temuan dari simulasi antrian pembuatan SIM di Polres Junjung dengan metode Monte Carlo menunjukkan bahwa perhitungan hasil analisis dengan multi-channel multipass memiliki perbedaan yang jauh dari kenyataannya, sehingga antrian yang menggunakan metode Monte Carlo dengan multi-channel multipass lebih efektif daripada antrian nyatanya. Pembahasan dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan simulasi dengan menggunakan multi-channel multipass lebih efektif dan efisien dari antrian nyatanya. Artikel keempat, pemodelan dan simulasi sistem kendali volume air pada proses plan dengan menggunakan state feedback, dengan penulis Dede Irawan Saputra, Irfan Budiawan, dan Andika Jaya Nugraha, dengan jurnal Otomasi Kontrol dan Instrumentasi pada tahun 2022. Permasalahan, proses produksi pada pabrik membutuhkan kendali yang baik untuk menjaga kualitas dan efisiensi produksi. Salah satu hal yang perlu dikendalikan adalah volume air pada proses plant. Tujuan, membuat model matematis dan melakukan simulasi sistem kendali volume air pada proses plant dengan metode state feedback. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem kendali yang dibuat. Lingkup dan batasan. Dalam studi kasus ini berfokuskan dengan sistem yang berada pada kendali volume air serta berfokus pada proses plan. Metodologi yang dibuat yaitu dengan penelitian simulasi dengan menggunakan software MATLAB dan Simulink. Menggunakan metode state feedback untuk merancang sistem kendali volume air pada proses plan. Variabel yang diteliti meliputi kecepatan pompa air dan ketinggian dari air. Temuan, berhasil membuat model matematis dan melakukan simulasi sistem kendali volume air pada proses plan dengan metode state feedback. Selain itu, dalam studi kasus ini, mengevaluasi kinerja sistem kendali yang dibuat dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Pembahasan dalam studi ini menunjukkan pentingnya sistem kendali dalam menjaga kualitas dan efisiensi produksi pada proses plan. Selain itu, staf ini membahas tentang metode state feedback yang digunakan untuk merancang sistem kendali volume air pada proses plan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem kendali yang dibuat dapat menjaga volume air pada proses plan tetap sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kelima, artikel kelima, pemodelan dan simulasi sistem jaringan 5G menggunakan algoritma genetika, dengan penulis Ahmad R. dan Ali M. dengan jurnal Proses Manufaktur pada tahun 2020. Permasalahan, perkembangan teknologi jaringan 5G semakin meningkat dan membutuhkan sistem yang efisiensi dan handal untuk mengoptimalkan kinerja jaringan, yang bertujuan untuk menerapkan algoritma genetika dalam pemodelan dan simulasi sistem jaringan 5G untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Lingkup dan batasan. Dalam studi kasus ini berfokuskan dengan sistem yang berkaitan pada jaringan 5G, namun tidak membahas mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja sistem jaringan 5G. Metodologi yang dibuat adalah algoritma genetika literatur dan eksperimen simulasi menggunakan algoritma genetika. Variabel yang diteliti mengenai jaringan 5G. Temuan, dengan menggunakan algoritma genetika, para peneliti dapat mengembangkan model jaringan yang lebih akurat dan menguji berbagai skenario dalam lingkungan simulasi. Hasil dari pemodelan dan simulasi ini dapat membantu pengembangan dan desain jaringan 5G yang lebih baik dan efisien. Pembahasan,
Studi ini menunjukkan penerapan algoritma genetika dalam pemodelan dan simulasi sistem jaringan 5G untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi jaringan. Namun dalam studi ini tidak membahas mengenai faktor lingkungan yang mempengaruhi kinerja sistem jaringan 5G. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.